warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kalwita Saripah, peserta PPG dalam jabatan LPTK IAIN Ponorogo gelombang 2 tahun 2021. Satuan Kerja SDN 2 Sukamaju, Kota Tasikmalaya. Pada hari ini, Senin tanggal 29 November 2021 akan melaksanakan praktek pembelajaran di kelas 5 sekolah dasar dengan materi kisah teladan Nabi Muhammad SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak kelas 5? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Bertemu lagi dengan Ibu di mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Pada hari ini, Senin tanggal 29 November 2021, kita akan belajar masih pembelajaran yang kelima tentang kisah teladan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Silakan untuk memimpin doa. Sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Selanjutnya kita akan menyanyikan salah satu lagu wajib nasional yang berjudul Halo Halo Bandung. Sudah bisa lagunya? Sudah. Mari Bung rebut kembali. Halo Bandung, ibu kota keriangan. Halo Bandung, kota kenang-kenangan. Sudah tidak berjumpa dengan kau. Sekarang semua menjadi lautan api. Mari Bung rebut kembali. Anak-anak kelas 5, apakah semuanya hadir sekolah pada hari ini? Tidak. Ada yang sakit? Ibu cek dulu kehadirannya ya. Yang hadir, acungkan tangan dan bilang hadir. Ahmad, hadir. Apip, sakit. Arianda, Ayu, Baby, sakit. Dara, sakit. Fahrul, hadir. Gilang, hadir. Hikmah, Kirkir, sakit. Lira, Madrid, Nabila, Najwa, sakit. Neng Fitri, Nia, Nida, Rafka, Rehan, Salimah, Siti Nurhadijah.
Ya, jadi ada yang sakit 3 orang. Kita doakan semoga teman-teman kita yang sakit segera disembuhkan dan bisa kembali belajar di sekolah. Coba sekarang lihat kerapihan baju kalian, apakah sudah dipasukkan, sudah rapi. Kemudian sampah yang berada di sekitar rumah kalian, kalau ada sampah silakan ambil, kemudian simpan dulu untuk nanti dibuang, ya. Udah rapi semuanya? Ya. Pada minggu yang lalu kita sudah belajar tentang kisah keteladanan Nabi Ilyasa alaihi salam. Nah, untuk pertemuan yang sekarang kita beranjak ke subtema yang terakhir di pembelajaran yang kelima, yaitu tentang kisah keteladanan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Gitu ya. Sifat-sifat apa saja yang harus kita teladani dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalnya, keteladanan apa saja yang kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari dari Nabi Muhammad? Sifat apa saja? Iya, penyayang. Nabi Muhammad itu penyayang. Kemudian kejujurannya. Apalagi? Penyabar, betul sekali. Apalagi? Pekerja keras. Iya, pekerja keras itu keteladanan dari Nabi Muhammad yang harus kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk materi pembelajaran kita pada hari ini, lihat ke depan. Yang pertama, peristiwa penting pada kisah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua, keteladanan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini materi yang akan kita pelajari pada hari ini. Kemudian tujuan pembelajaran pada kegiatan pembelajaran kita kali ini bisa dilihat ada 5 tujuannya. Yang pertama, setelah proses pembelajaran diharapkan kalian mampu meyakini kebenaran kisah teladan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, kalian mampu menunjukkan sikap jujur, peduli sebagai implementasi pemahaman kisah keteladanan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan benar. Kemudian yang ketiga, nanti setelah kalian berdiskusi dan menggali informasi, diharapkan kalian mampu menganalisis peristiwa penting apa saja dari kisah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan tepat. Kemudian yang keempat, setelah kalian berdiskusi dan menggali informasi, diharapkan kalian mampu menganalisis keteladanan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang kelima, setelah pembelajaran selesai, kalian diharapkan mampu menceritakan kisah teladan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Bisa dimengerti? Bisa. Sekarang apakah kalian duduk sudah sesuai dengan kelompoknya? Ini kelompok berapa? Kelompok 1, bagus. Ini kelompok 2. Ini kelompok 3. Ini kelompok 4. Sudah. Terima kasih ya, sudah sesuai kelompoknya duduknya. Tahapan kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama, nanti Ibu akan menayangkan beberapa gambar tentang kisah Nabi Muhammad. Nanti kalian amati gambar tersebut, gitu ya. Keteladanan apa saja yang sedang ditampilkan itu. Kemudian kalian berdiskusi tentang apa yang Ibu tampilkan. Kemudian kalian mencari informasi di buku sumber. Kalian sudah punya buku paket, terus sudah ada bahan ajar, sudah ada modul, terus nanti ada ditayangkan setelah itu video, gitu ya. Nanti kalian diskusikan keteladanan apa saja yang ditampilkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah kalian berdiskusi
Nanti kelompok lain boleh menjawab pertanyaannya. Nah, sudah ke depan nanti kita akan menyimpulkan hasil pembelajaran. Dan yang terakhir kita akan melaksanakan penilaian. Penilaian diri, penilaian antar teman, tes tulis, dan bercerita. Kalian nanti menceritakan kisah keteladanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu langkah-langkah pembelajaran kita pada hari ini. Siap untuk belajar? Siap. Nah, sekarang coba kalian simak atau lihat gambar tentang keteladanan Nabi Muhammad ini. Silakan amati gambar tersebut. Nabi Muhammad tidak digambarkan sebagai sosok seorang manusia karena keagungannya, jadi dikasih lambang saja, simbol namanya. Tuh ya, yang pertama itu Nabi Muhammad sedang apa pada orang miskin gitu ya. Kemudian gambar yang kedua, bisa dipahami tidak? Nah. Sudah? Lihat lagi ini yang ketiga dan yang keempat. Yang keempat ada anak-anak sedang berbicara, sedang mengakui kesalahannya. Udah paham maksud gambar tersebut? Setelah kalian menyimak beberapa gambar tentang keteladanan Nabi Muhammad SAW, apakah ada yang mau ditanyakan? Siapa yang mau bertanya? Ya, ini kelompok satu dulu. Silakan. Pertanyaannya apa? Bagus sekali. Jadi sudah tahu Nabi Muhammad itu gelarnya Al-Amin. Tapi kenapa diberi gelar Al-Amin? Ada yang mau menjawab? Saya boleh menjawab. Iya. Nabi diberi gelar Al-Amin karena terkenal kejujurannya. Iya, bagus sekali. Nabi Muhammad diberi gelar Al-Amin itu karena dari kecil sudah sangat terkenal dengan kejujurannya. Jujur dalam perkataan maupun jujur dalam perbuatan. Bahkan bercandanya Rasulullah SAW itu selalu jujur. Bagus, kelompok dua. Ada lagi yang mau bertanya? Ya. Siapakah yang memberi gelar Al-Amin? Siapakah yang memberi gelar Al-Amin? Ada yang mau jawab? Ya. Ya. Yang memberi gelar Al-Amin kepada Nabi Muhammad SAW itu bukan istrinya, bukan saudaranya, tetapi masyarakat Quraisy atau kaum Quraisy, gitu ya. Tepuk tangan untuk yang sudah berani bertanya dan menjawab. Bagus ya. Selanjutnya nanti kalian mengumpulkan informasi dari berbagai sumber. Yang pertama, kalian sudah punya buku paket kelas 5 yang sudah kalian pegang. Kemudian ada modul yang sudah ibu bagikan, itu sebagai sumber kalian untuk menggali informasi tentang keteladanan Nabi Muhammad SAW. Nah, kemudian setelah itu kalian mengisi lembar kerja, tuh ya. Lembar kerja seperti biasa, kalian kasih nama dulu, nama kelompoknya di atas. Kemudian apa langkah-langkahnya, cara pengisiannya ini dibaca, kemudian ditulis. Sudah ada kolom jawabannya. Yang kedua, nah ada metode make match, tuh ya. Apa itu? Nanti di sini sudah ada kolom-kolom pertanyaan. Kemudian kalian sudah pegang jawabannya, kartu-kartu jawabannya. Nah, kemudian cocokkan pertanyaannya apa, kemudian masukkan jawabannya ke sini ditempel, tuh ya. Itu. Silahkan nanti kalian baca
Dan nanti Ibu akan tampilkan video juga. Kalian simak baik-baik, kemudian tuliskan kisah-kisah apa saja yang penting yang harus kalian catat di sini. Ya. Silakan simak videonya dengan seksama sampai selesai. Selanjutnya di LKPD halaman kedua, silakan ada match yaitu memasangkan kartu. Kartunya kalian sudah pegang dan pertanyaannya di lembaran kedua. Silakan pasangkan pertanyaan dengan jawaban yang tepat. Caranya ditempelkan ya. Jawabannya ditempelkan ke lembar pertanyaan. Udah mengerti? Sudah mengerti belum? Udah, silakan. Silakan kerjakan. Seorang leman, yang satu orang lem, seorang leman. Terus kasih jawabannya. Sampai kapan? Mana tuh nasi lemon? Nah. Coba lihat, ini yang atas tuh, ini yang atas. Ini yang apa jawabannya? Nih, masukkan ke kolom yang mana yang pas pertanyaannya. Kan nggak usah berurutan, tinggal aja. Nih, kita pasang kameranya, masukkan ke sini. Lihat, jawabannya betul semua.
Ini yang kelompok ini Raka. Kelompok 3 siapa yang mau ke depan? Iya. Ini kelompok Bas yang mau ke depan. Kita mulai. Yang mau membacakan hasil diskusi. Kita dari kelompok 1, kemudian kelompok 3, kemudian kelompok 2, yang terakhir kelompok 4. Ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadila dari kelompok 1 mau membacakan hasil diskusi. Poin-poin penting yang terdapat pada video terkait kisah Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad lahir di kota Makkah Al-Mukarramah hari Senin 12 Rabiul Awal bertepatan dengan tahun Ganjil. Nabi Muhammad lahir dalam keadaan yatim. Ayahnya bernama Abdullah. Ketika Nabi dikandung ibunya Aminah berusia 2 bulan. Pada saat bayi Nabi diasuh oleh seorang perempuan bernama Halimah istri Sa'diyah. Pada usia 6 tahun Nabi Muhammad ditinggal wafat oleh ibunya. Kemudian Nabi diasuh oleh kakeknya Abdullah Muthalib. Penutup para nabi Fatimul Anbiya, istri Khadijah, malaikat penyampai wahyu Jibril. Surat pertama turun Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Tempat ketawa Wahira, gelar Al-Amin, tahun kelahiran Najah. Keteladanan Nabi Muhammad SAW, kerja keras, peduli, penyayang, pemaaf, jujur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum duduk, kelompok lain ada yang mau bertanya? Oh iya. Apa yang disebut uswatun hasanah? Silakan kelompoknya untuk menjawab. Uswatun hasanah artinya suri tauladan yang baik. Iya, bagus. Uswatun hasanah artinya suri tauladan yang baik. Dah, terima kasih kelompok 1. Tepuk tangan kelompok 1. Melanjutkan, biar semangat. Tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Selanjutnya kelompok 3 membacakan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3 mau membacakan hasil diskusi. Poin-poin penting yang terdapat pada video terkait kisah Nabi Muhammad SAW. Hari Senin Nabi Muhammad lahir di kota Makkah yang Nabi Muhammad lahir ketika 2 bulan. Terjadi perang Ka'bah oleh tentara gajah. Pada usia 6 tahun Nabi Muhammad ditinggal wafat oleh ibunya. Kemudian Nabi diasuh oleh kakeknya Abdul Muthalib, tetapi tidak berlangsung lama karena kakeknya meninggal dunia ketika Nabi usia 6 tahun. Nabi Muhammad selanjutnya diasuh oleh pamannya Abu Thalib. Ayah dan ibunya bernama Abu Thalib dan Siti Aminah. Penutup para nabi Fatimul Anbiya, istri Khadijah, malaikat penyamping wahyu Jibril. Surat pertama turun Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Tempat berpalwat buah hira. Gelar Al-Amin, keteladanan Nabi Muhammad SAW, jujur, penyayang, peduli, pemaaf, pekerja
kerja keras, tahun kelahiran, tahun gajah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 3. Silakan kelompok lain yang mau bertanya siapa? Saya dari kelompok 2 ingin bertanya. Iya, kelompok 2. Apa yang disebut dengan khotamul anbiya? Kelompok 3 silakan untuk menjawab. Iya, khotamul anbiya artinya bentuk para nabi. Jadi tidak akan ada nabi lagi setelah Nabi Muhammad SAW. Sudah, terima kasih kelompok 3. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Kelompok terakhir yang mau membacakan hasil diskusi yaitu kelompok 4. Silakan. Ke depan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 4 mau membacakan hasil diskusi. Poin-poin penting yang terdapat pada video terkait kisah Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad lahir di kota Makkah al-Mukarramah. Nabi Muhammad SAW lahir pada hari Zulhijjah 11 tahun Hijriah 22 April 1971 Masehi. Ayah Nabi Muhammad bernama Abdullah, ibunya bernama Aminah. Nabi Muhammad SAW lahir pada keadaan yatim. Ayah Nabi Muhammad meninggal ketika Nabi dikandung Aminah berusia 2 bulan. Pada usia 6 tahun Nabi Muhammad ditinggal bapak oleh ibunya. Kemudian Nabi diasuh oleh kakak yang banyak tapi tidak berlangsung lama karena fakirnya meninggal ketika Nabi berusia 3 tahun. Penutup para nabi Al-Tabur Al-Anbiya Isti Khadijah mereka menyampai wali Jibril. Surah pertama Al-Anbiya dan Nabi Muhammad juga termasuk atas budaya kembali Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa langsung cukup? Silakan kelompok lain yang mau bertanya pada kelompok 4. Yang mau bertanya? Oh iya, ini kelompok 3. Apa pertanyaannya? Di mana letak Gua Hira? Kata kelompok 3. Silakan jawab kelompok 4. Di mana letak Gua Hira itu? Terletak kurang lebih 5 km arah timur kota Makkah. Iya, bagus. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Tuh hasil diskusi kalian sudah selesai. Kalian sudah membacakan hasil diskusinya dengan bagus ya. Kalian sudah berdiskusi, kemudian hasil diskusinya silakan kedepankan untuk ditulis sama ibu. Bukan. Kelompok ini satu. Yang lain silakan ke sini. Nah, selanjutnya kita akan menyimpulkan hasil pembelajaran kita pada hari ini. Kesimpulannya, yang pertama kita berawal dari kelahiran Nabi Muhammad. Nabi Muhammad lahir pada hari Senin tahun 12. Nah, di mana lahirnya? Di Mekah, gitu ya. Disebut dengan tahun gajah atau bertepatan dengan 12 Rabiul Awal. Kemudian sejak kecil Nabi Muhammad merupakan seorang yang jujur sehingga diberi gelar Al-Amin oleh masyarakat Quraisy. Kemudian pada usia 25 tahun Nabi
lagi. Kalian hebat, kalian luar biasa. Nah, langkah terakhir dalam pembelajaran kita pada hari ini itu kita akan melaksanakan penilaian. Nanti Ibu kasih bagikan ya lembarannya. Di sini ada penilaian diri, penilaian antar teman, dan tes tulisnya. Siap ya? Silakan ini masing-masing dikerjakan. Tidak kerja kelompok ini masing-masing ya. Silakan kasih nama dulu. Kasih nama di atasnya. Tuh, kasih nama. Penilaian diri dulu. Silakan. Kemudian penilaian antar teman, yang terakhir tes tulis. Dari deskripsinya apa? Deskripsinya apa? Menggambarkan kenapa apa? Baca dulu deskripsinya. Tidak pernah dilakukan oleh bangsa Arab, yaitu membebaskan budak atau memasukkan secara cuma-cuma. Nabi Muhammad tidak menyetujui Islam atas persamaan derajat dan martabat manusia. Nah, deskripsi itu yang digambarkan di nomor 2 itu apa? Sifat apa yang digambarkannya? Sifat penyayang, pemarah, pekerja keras atau pemaaf, gitu. Yang sesuai jawabannya. Kemudian kita akan melaksanakan penilaian keterampilan, yaitu menceritakan kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW. Ini kalian harus semuanya sudah bisa menceritakan kembali ya. Ibu panggilkan. Yang pertama akan menceritakan yaitu Salimah Nur Zakia. Silakan ke depan. Assalamualaikum. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Muhammad lahir di kota Mekah pada hari Senin bertepatan dengan tahun Gajah. Nabi Muhammad dalam keadaan yatim. Ayahnya bernama
kebiasaan setiap bulan Ramadan berkholwat di Gua kurang lebih 5 km arah timur kota Mekah. Pada hari ke-17 di bulan Ramadan, ketika Nabi berusia 40 tahun mengalami peristiwa menakjubkan, yaitu diturunkannya wahyu pertama, yaitu Quran Surat Al-Alaq ayat 1-4 melalui malaikat Jibril. Banyak sekali sifat keteladanan dari Nabi Muhammad SAW yang harus kita contoh, di antaranya sifat jujur, amanah, kasih sayang, peduli, penyabar, tanggung jawab, dan bekerja keras. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kegiatan pembelajaran kita pada hari ini sudah selesai, mulai dari mengamati sampai penilaian. Nah, untuk pertemuan berikutnya kita akan melaksanakan penilaian, ya, untuk mempersiapkan penilaian akhir semester. Kalian siapkan di rumah dengan rajin membaca dan belajar. Itu ya untuk pertemuan berikutnya. Jadi kita akan melaksanakan penilaian. Kemudian untuk menutup kegiatan pembelajaran kita hari ini, kita akan menutupnya dengan doa yang akan dipimpin oleh ketua kelas untuk berdoa. Silakan. Sebelum pulang, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Untuk pembelajaran hari ini Ibu cukupkan sekian. Semoga kalian tetap semangat belajarnya dan sehat selalu. Ibu tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.